Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Kondrat Sawang MPD selaku moderator pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil laporan aktualisasi saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Ibu Dr. Randa Isna Mariani MPD selaku penguji, Bapak Mulyadi Lesmana ahli media keperawatan sebagai mentor dan juga Kepala UPTD Puskesmas Pendang, dan tentu saja kepada Bapak Dr. Kondrat Sawang MPD selaku coach dan juga moderator pada hari ini. Perkenalkan, saya Astri Susanti, ahli media kebidanan, beserta Latsar CPNS tahun 2022 dari golongan 2, angkatan 16, gelombang 6, kelompok 2. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Pendang sebagai bidan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil tentang Pentingnya Antenatal Care atau ANC melalui Gerak Biner atau Gerakan Kolaborasi Bidan dan Kader pada UPTD Puskesmas Pendang, Kabupaten Barito Selatan. Berikut adalah gambaran instansi tempat saya bekerja, yaitu di UPTD Puskesmas Pendang. UPTD Puskesmas Pendang sendiri sudah berdiri sejak tahun 1974, di mana pada saat ini sudah berusia 48 tahun. Bertempat di Jalan Pembangunan nomor 33 RT 12, Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan. Puskesmas Pendang adalah tipe puskesmas terpencil sebagai puskesmas rawat jalan dan juga rawat inap. Luas wilayah kerja UPTD Puskesmas Pendang adalah 882 hektar, yang terdiri dari 9 desa dan juga 1 kelurahan. UPTD Puskesmas Pendang pada saat ini dipimpin oleh mentor kami sendiri, yaitu Bapak Mulyadi Lesmana, ahli media keperawatan. Latar belakang saya melakukan kegiatan aktualisasi di UPTD Puskesmas Pendang dengan judul yang sudah saya sebutkan adalah karena saya melihat rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya melakukan antenatal care, di mana hal ini berakibat pada ikut rendahnya juga capaian pelayanan ANC di UPTD Puskesmas Pendang, terutama pada pelayanan ANC pertama atau K1 dan juga pelayanan ANC lengkap atau K4. Kondisi sekarang di UPTD Puskesmas Pendang untuk cakupan kunjungan ANC K1 dan K4 masih cukup rendah. Dapat dilihat dari data bulan Juli 2022, untuk K1 adalah 29,2% dan K4 adalah 13,8%. Hal ini tentu masih kurang dari target capaian yang harus kita dapatkan di bulan Juli, yaitu sebanyak 58,3%. Dengan dilakukannya kegiatan aktualisasi di UPTD Puskesmas Pendang, kondisi yang diharapkan ke depannya adalah meningkatnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya melakukan ANC, sehingga ibu rajin memeriksakan kehamilannya sesuai jadwal dan bisa berdampak juga pada ikut meningkatnya capaian pelayanan ANC baik K1 ataupun K4 di UPTD Puskesmas Pendang. Kegiatan yang sudah saya aktualisasikan di UPTD Puskesmas Pendang, saya dapatkan dari penapisan 5 isu dan juga 5 gagasan pemecahan isu, di mana saya dapatkan isu prioritasnya adalah kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya antenatal care atau ANC pada UPTD Puskesmas Pendang, Kabupaten Barito Selatan. Dan untuk gagasan pemecahan isu prioritasnya adalah Gerak Biner atau Gerakan Kolaborasi Bidan dan Kader. Tujuan dari kegiatan aktualisasi ini, yang pertama adalah saya sebagai peserta pelatihan dasar CPNS diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai dasar berakhlak. Yang kedua, tentu saja sebagai salah satu syarat kelulusan pelatihan dasar CPNS pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan atau antenatal care secara teratur sesuai standar. Dan tujuan yang terakhir adalah meningkatkan capaian pelayanan ANC baik K1 ataupun K4 di UPTD Puskesmas Pendang.
Adapun manfaat kegiatan aktualisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu bagi peserta dan juga bagi organisasi. Bagi peserta, yang pertama adalah terbentuknya karakter ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN. Hal tersebut dibentuk dengan mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak serta mengerti kedudukan dan peran ASN. Manfaat bagi peserta yang kedua adalah untuk mengasah diri untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menentukan solusi untuk permasalahan yang ada di lingkungan kerja. Manfaat yang ketiga, saya sebagai bidan diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai pelaksana pelayanan publik dan perekat pemersatu bangsa yang memiliki integritas dan profesional di lingkungan UPTD Puskesmas Pendang, Kabupaten Barito Selatan. Lalu, manfaat bagi organisasi yang pertama adalah terwujudnya lingkungan kerja yang harmonis yang didasari nilai-nilai berakhlak. Yang kedua adalah terwujudnya manajemen ASN yang baik yang dilakukan oleh organisasi sehingga tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Manfaat bagi organisasi yang ketiga adalah terpenuhinya pelayanan kebidanan terutama antenatal care yang berguna untuk kesejahteraan, keselamatan, serta kepuasan masyarakat. Dalam aktualisasi ini, ada 11 kegiatan yang sudah saya lakukan di UPTD Puskesmas Pendang. Yang pertama adalah melaporkan dan konsultasi dengan mentor tentang rencana kegiatan aktualisasi. Yang kedua, konsultasi dengan pemegang program KIAKB. Yang ketiga, menyiapkan data ibu hamil di Kelurahan Pendang. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan kader. Kegiatan yang kelima adalah menyiapkan bahan sosialisasi yaitu leaflet, kuesioner, dan juga satuan acara penyuluhan. Yang keenam, melakukan sosialisasi pada kelas ibu hamil dan melakukan wawancara menggunakan kuesioner. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan pada ibu hamil dan melakukan wawancara dengan kuesioner di Poli KIA UPTD Puskesmas Pendang. Kegiatan yang kedelapan adalah melaksanakan kunjungan rumah dan melakukan wawancara menggunakan kuesioner pada ibu hamil didampingi kader. Kegiatan ke-9 adalah melakukan evaluasi. Yang ke-10 adalah menyampaikan hasil kegiatan kepada mentor dan pemegang program KIAKB. Dan kegiatan terakhir, kegiatan 11 adalah membuat dan menyusun laporan aktualisasi. Baiklah, kita langsung saja pada kegiatan 1, yaitu melaporkan dan konsultasi dengan mentor tentang rencana kegiatan aktualisasi. Pada kegiatan ini, saya menerapkan nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan juga kolaboratif. Di sini, mentor mengetahui, menyetujui, dan juga memberikan arahan untuk melakukan kegiatan yang akan saya aktualisasikan di UPTD Puskesmas Pendang selama masa habituasi. Kegiatan 2 adalah konsultasi dengan pemegang program KIAKB. Beliau adalah Ibu Winda Lestari, ahli media kebidanan, yang juga sebagai Bidan Koordinator UPTD Puskesmas Pendang. Pada kegiatan ini, nilai dasar ASN yang diterapkan adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan juga kolaboratif. Di sini, pemegang program KIAKB memberikan penjelasan, saran, dan arahan untuk kegiatan pelayanan kebidanan yang akan dilakukan selama masa habituasi. Kegiatan yang ketiga adalah menyiapkan data ibu hamil di Kelurahan Pendang. Pada kegiatan ini diterapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu akuntabel dan juga kompeten. Untuk menyiapkan data ibu hamil yang ada di UPTD Puskesmas Pendang ini, saya lakukan dengan mengumpulkan datanya dari buku register ibu hamil di Poli KIA UPTD Puskesmas Pendang. Pengumpulan data ibu hamil ini bertujuan untuk bisa dijadikan sebagai acuan atau pegangan saya untuk melihat ada berapa ibu hamil yang akan saya berikan pemaparan materi tentang antenatal care. Kegiatan yang keempat adalah melakukan koordinasi dengan kader. Pada kegiatan ini, saya mengunjungi rumah kader untuk menyampaikan maksud dan juga tujuan saya untuk berkolaborasi dengan beliau dalam meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang ANC selama masa habituasi di UPTD Puskesmas Pendang.
Nilai dasar ASN berakhlak yang diterapkan pada kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan juga kolaboratif. Setelah diberikan penjelasan, Kader setuju untuk melakukan kolaborasi bersama saya. Selanjutnya, kegiatan 5 yaitu menyiapkan bahan sosialisasi dalam bentuk leaflet, kuesioner, dan juga SAP. Dalam kegiatan ini diterapkan nilai berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan juga adaptif. Pada kegiatan ini saya menyiapkan daftar pertanyaan untuk kuesioner, materi untuk SAP, dan juga desain untuk leaflet agar semua info tentang ANC dapat tersampaikan dengan baik dan mudah dimengerti oleh para ibu hamil. Kegiatan yang keenam adalah melakukan sosialisasi pada kelas ibu hamil dan melakukan wawancara menggunakan kuesioner. Para ibu hamil yang datang pada kelas ibu hamil ini dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan juga pendataan, lalu pengisian kuesioner bersama pada saat pretest. Setelah itu adalah pemberian materi tentang pengertian ANC, tujuan ANC, dan juga jadwal minimal melakukan ANC. Setelah itu, para ibu kembali menjawab kuesioner pada saat post-test, dan terakhir adalah dilanjutkan dengan istirahat sembari melakukan tanya jawab, sharing, dan juga bertukar pikiran bersama ibu hamil, bidan, dan juga kader yang hadir. Dalam kegiatan keenam ini, menerapkan nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Kegiatan yang ketujuh adalah melakukan pemeriksaan pada ibu hamil dan melakukan wawancara dengan kuesioner di Poli KIA UPTD Puskesmas Pendang. Pada kegiatan ketujuh ini dilakukan pemeriksaan pada ibu hamil yang belum sempat datang pada kegiatan kelas ibu hamil di kegiatan sebelumnya. Dilakukan pemeriksaan kebidanan seperti biasa, diberikan konseling, pengisian kuesioner, dan juga pemberian materi tentang antenatal care. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang diterapkan adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan juga kolaboratif. Kegiatan 8 adalah melaksanakan kunjungan rumah dan melakukan wawancara menggunakan kuesioner pada ibu hamil didampingi oleh kader. Pada kegiatan ini, saya mengunjungi rumah ibu hamil yang sebelumnya tidak dapat hadir di kelas ibu hamil ataupun tidak datang memeriksakan kehamilannya di UPTD Puskesmas Pendang. Didampingi oleh kader, nilai dasar ASN berakhlak yang diterapkan adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan juga kolaboratif. Kegiatan 9 adalah melakukan evaluasi. Pada kegiatan ini menerapkan nilai dasar ASN berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan juga loyal. Pada hasil pretest didapatkan ibu dengan pengetahuan yang baik hanya ada 1 orang atau 7,14%, cukup ada 4 orang 28,58%, dan kurang ada 9 orang yaitu 64,28%. Lalu setelah dilakukan pemberian materi terdapat peningkatan pada hasil post-test ibu, di mana ibu dengan pengetahuan baik ada 13 orang yaitu 92,86%, dan ibu dengan pengetahuan yang cukup ada 1 orang 7,14%, dan tidak ada ibu dengan pengetahuan yang kurang. Kegiatan 10 adalah menyampaikan hasil kegiatan kepada mentor dan juga pemegang program KIAKB. Mentor dan pemegang program KIAKB mengetahui hasil evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan menyarankan serta mengarahkan agar terus dilakukan dan ditingkatkan semua kegiatan yang telah dilakukan meskipun sudah selesai masa habituasi dan juga kegiatan latsar. Nilai ASN yang diterapkan adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kegiatan 11 adalah kegiatan yang terakhir yaitu membuat dan menyusun laporan aktualisasi. Berdasarkan data dan juga kegiatan yang sudah dilakukan selama masa habituasi, maka dapat disusunlah laporan aktualisasi dengan hasil yang baik dan juga maksimal. Nilai dasar ASN yang saya terapkan pada kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan juga loyal.
Hasil dari kegiatan aktualisasi ini yang pertama adalah saya sebagai calon pegawai negeri sipil dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak secara baik dan benar dalam rangka mempersiapkan dan mewujudkan diri saya menjadi ASN yang profesional, berintegritas tinggi, dan berdaya saing untuk mewujudkan ASN Indonesia yang berkelas dunia. Hasil yang kedua adalah dengan melakukan 11 kegiatan yang sudah saya aktualisasikan selama masa habituasi di UPTD Puskesmas Pendang, isu yang saya angkat yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya antenatal care atau ANC pada UPTD Puskesmas Pendang dapat terselesaikan dengan gagasan pemecahan isu gerak biner atau gerakan kolaborasi bidan dan kader. Hal tersebut bisa kita lihat dari hasil pemahaman pada pretest dan posttest seperti pada gambar. Pada hasil pretest terdapat 7% ibu dengan pengetahuan baik, 29% ibu dengan pengetahuan cukup, dan 64% ibu dengan pengetahuan yang kurang. Lalu setelah dilakukan pemberian materi dan dilakukan posttest, terdapat peningkatan pada ibu dengan pengetahuan baik menjadi 93% dan 7% ibu dengan pengetahuan yang cukup. Hasil selanjutnya yang bisa kita lihat juga ada pada capaian ANC pada bulan Juli sebelum dilakukan aktualisasi dan juga pada bulan September setelah dilakukan aktualisasi. Untuk capaian ANC pertama atau K1 pada bulan Juli sebanyak 29,2%, kemudian meningkat menjadi 38,47% di bulan September, dan untuk capaian ANC lengkap atau K4 di bulan Juli adalah 13,80% dan juga meningkat pada bulan September menjadi 29,7%. Adapun kendala yang saya dapatkan selama masa habituasi ada pada kegiatan 8, di mana ada ibu hamil yang tidak berada di Kelurahan Pendang dengan jangka waktu tertentu dan akan kembali saat menjelang tanggal perkiraan kelahirannya nanti. Maka solusinya adalah ibu hamil yang tidak berada di tempat tersebut akan tetap diberikan materi dan wawancara menggunakan kuesioner nanti di saat ibu tersebut sudah kembali ke Kelurahan Pendang, baik pada saat memeriksakan kehamilannya pada kelas ibu hamil ataupun bisa dilakukan kunjungan rumah. Kesimpulan dari kegiatan aktualisasi ini adalah meningkatnya pengetahuan ibu hamil setelah dilakukan pemberian materi, di mana awalnya hanya terdapat 7,14% ibu hamil dengan pengetahuan yang baik, 28,58% ibu hamil dengan pengetahuan yang cukup, dan 64,28% ibu hamil dengan pengetahuan yang kurang. Hal tersebut diharapkan ke depannya bisa membuat ibu hamil sadar akan pentingnya antenatal care dan akan rajin memeriksakan kehamilannya. Peningkatan yang selanjutnya juga ada pada pelayanan ANC K1 dan K4, di mana sebelumnya pada bulan Juli K1 hanya 29,2% dan K4 13,8%. Meningkat pada bulan September menjadi K1 38,46% dan K4 29,7%. Dari target capaian sampai bulan September 75%. Selanjutnya adalah rekomendasi. Yang pertama adalah untuk peserta. Peserta diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak tidak hanya pada saat kegiatan aktualisasi tetapi juga pada kehidupan sehari-hari sehingga bisa menjadi PNS yang profesional serta memiliki kualitas kerja yang baik. Rekomendasi untuk masyarakat adalah diharapkan ibu hamil bisa melakukan ANC dengan rajin dan memeriksakan kehamilannya sesuai jadwal di fasilitas kesehatan. Untuk UPTD Puskesmas Pendang diharapkan seluruh tenaga kesehatan dapat turut serta dalam mengaplikasikan nilai-nilai berakhlak agar dalam pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Untuk BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan pelaksanaan latihan dasar kepada peserta didik agar terwujudnya ASN yang profesional dan mampu mengembangkan potensinya pada masing-masing instansi. Sekian paparan dari saya. Demi kesempurnaan laporan aktualisasi ini, saya mengharapkan saran, masukan maupun pertanyaan baik dari penguji, mentor ataupun coach. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.